Pemirsa, untuk mengetahui hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP terkait dugaan pelanggaran pemilu, kita bergabung langsung dengan reporter Pramadika Samudra. Ya Pram, apakah hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dugaan pelanggaran pemilu telah dibacakan? Ya Indri, memang hingga saat ini putusan pembacaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum belum dibacakan karena sidang baru saja dibuka pada tepat pukul 11 tadi, dan hingga saat ini memang dibacakan pembukaan dan juga perkenalan untuk peraturan berada di dalam persidangan ini. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP hari ini rencananya akan membacakan putusan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang terdiri dari 14 pengaduan oleh pihak Prabowo Hatta dan juga tim independen, dan dengan 35 teradu. Ke-35 teradu ini diantaranya adalah Ketua KPU dan juga anggota KPU Pusat, serta Ketua Bawaslu dan juga anggota Bawaslu Pusat dan sejumlah jajaran di bawahnya, dan juga Ketua Panwaslu. Dan memang hingga saat ini telah hadir Ketua Bawaslu dan juga Ketua KPU Pusat, yaitu Husnia Kamil Malik, dan juga Muhammad, dan juga beserta staf jajarannya yaitu anggota KPU Pusat. Dan hingga saat ini memang belum dibacakan, namun rencananya bahwa memang pembacaan putusan akan dilangsungkan beberapa jam sebelum putusan MK dibacakan. Dan memang ini merupakan relatif singkat. Persidangan kode etik ini relatif singkat, di mana baru dimulai pada tanggal 8 Agustus lalu hingga 15 Agustus, dan efektif hanya memakan waktu 14 hari. Namun dari Jimli Asyidiki sendiri mengatakan bahwa 14 hari merupakan cukup waktu untuk DKPP menentukan sikap dan juga putusan yang secara profesional dan tegas yang dapat memihak kepada kebenaran. Dan hingga saat ini memang DKPP atau Jimli Asyidiki sebagai hakim ketua mengatakan tidak mengalami kesulitan berarti baik dalam menentukan atau menilai dalil permohonan dan juga jawaban teradu. Memang ada sedikit berselisih paham atau adu argumen antara keempat hakim DKPP saat menjelang keputusan, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa sebelum keputusan atau sebelum hari final hari ini, sebelumnya telah terjadi 3 rapat internal antara 4 hakim dan juga atau 5 anggota DKPP. Dan di dalam rapat tersebut terjadi adu argumen yang tidak kalah seru dibandingkan dengan yang berada di persidangan. Namun sekali lagi Jimli Asyidiki mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari demokrasi dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai keputusan yang adil. Indri. Pram, lalu apakah dampak dari putusan DKPP terkait dari 35 teradu, ada KPU, Bawaslu hingga Panwaslu, dan dampak bagi para penyelenggara pemilu sendiri, Pram? Ya Indri, memang untuk dampak secara langsung kepada hasil keputusan Pilpres, Jimli Asyidiki mengatakan bahwa ini tidak akan mempengaruhi hasil dari keputusan Pilpres atau keputusan di MK itu sendiri. Namun bila memang terbukti bahwa dari penyelenggara pemilu terjadi penyelewengan atau pelanggaran dalam kode etik, maka ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama adalah pemberhentian atau pemecatan, dan yang kedua adalah teguran. Dan teguran ini merupakan pelanggaran yang ringan dan tidak terlalu berat, namun jika memang terbukti untuk melanggar ada terjadinya pelanggaran berat seperti penyelewangan dan juga penyalahgunaan wewenang, maka akan dilakukan pemberhentian secara tidak terhormat. Dan untuk informasi saja Indri, bahwa di gedung DKPP ini dijaga ketat oleh 1.100 personil yang tergabung dari tentara, Brimob, Polsek, Polres, dan juga Polda. Dan dari pantauan kami tadi di depan memang telah tersedia ada 2 unit mobil Barakuda yang siap mengantisipasi terjadinya demonstrasi. Namun hingga siang ini demonstrasi belum terjadi. Dari pantauan kami, demonstrasi hingga saat ini masih terpusat di Bundaran HI dan juga di sekitaran gedung MK. Indri. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Pramadika Samudra melaporkan langsung dari kantor Kementerian Agama Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat.